Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Deborah Namaban dari program studi kepemimpinan Kristen. Di sini saya akan membawakan khotbah, yaitu khotbah penghiburan dalam duka cita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami berterima kasih ya Bapa atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami masih dapat bersyukur atas kasih dan karunia-Mu pada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami, agar firman-Mu bisa menjadi penghiburan dalam suasana duka cita kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis pada 1 Tesalonika 4 ayat 14. Saya ulangi sekali lagi, tertulis pada 1 Tesalonika 4 ayat 14. Dengan tema, hidup penuh pengharapan dalam duka cita. Hidup penuh pengharapan dalam duka cita. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dipertemukan melalui video ini dalam suasana hati yang penuh duka cita. Kehilangan seseorang yang akan kita kasihi membawa kesedihan yang mendalam. Menghadapi fakta ini adalah salah satu pengalaman terberat dalam hidup kita sebagai manusia. Dalam dunia psikologi, fase awal dari proses duka cita ini sering disebut sebagai fase denial atau fase penolakan, di mana seseorang merasa dunia menjadi lebih sunyi dan kosong. Namun, sebagai orang percaya, kita diajak untuk mengalihkan pandangan kita pada pengharapan yang diberikan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 ini mengajarkan bahwa karena Yesus telah mati dan bangkit, kita memiliki pengharapan yang sama bagi mereka yang telah meninggalkan dunia ini dalam Kristus. Ini adalah dasar iman kita, bahwa kita akan dipertemukan kembali di tempat yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Bayangkan sebuah perjalanan kereta di mana kita biasa mengantarkan sanak saudara kita, teman, kekasih kita, ataupun orang-orang yang kita anggap penting dalam kehidupan kita. Perpisahan itu membawa air mata karena tidak tahu kapan kita akan bertemu mereka kembali. Namun saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa mereka akan tiba dengan selamat di tujuan akhir mereka. Perjalanan ini mencerminkan kehidupan kita, di mana orang-orang yang kita kasihi telah menaiki kereta menuju tempat yang telah Tuhan sediakan. Kita percaya bahwa suatu hari nanti kita juga akan menyusul mereka dan bertemu kembali dalam sukacita yang kekal. Untuk memperdalam pemahaman kita, mari kita renungkan beberapa kebenaran Alkitab yang memberikan penghiburan di tengah duka cita ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita ingat dari ayat ini adalah bahwa ayat ini mengajarkan kita bahwa Yesus adalah sumber pengharapan kita. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 ini mengingatkan bahwa pengharapan kita didasarkan pada kebangkitan Yesus Kristus, di mana kebangkitannya adalah bukti nyata dari kuasa Allah yang tidak hanya mengalahkan maut, tetapi juga memberikan jaminan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Pengharapan ini adalah landasan iman kita sebagai orang percaya, karena kita tahu bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ini bukan pengharapan yang rapuh seperti pengharapan yang didasarkan pada hal-hal duniawi yang fana, tetapi pengharapan yang kokoh karena bersumber dari kuasa kebangkitan Kristus yang melampaui segala pengertian manusia. Dalam Yesus kita menemukan harapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Saudara-saudari yang terkasih, poin kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini adalah bahwa kita harus mengingat kematian adalah perpisahan sementara. Kematian memang membawa rasa duka dan kehilangan yang mendalam karena memisahkan kita secara fisik dari orang yang kita kasihi.
Namun saudara-saudariku sekalian, dalam terang firman Tuhan, kita diingatkan bahwa perpisahan ini bersifat sementara. Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 menyebutkan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini menunjukkan bahwa bagi orang percaya, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi adalah pintu menuju kehidupan kekal bersama Tuhan di surga. Dengan memahami bahwa kematian adalah transisi menuju persekutuan yang sempurna dengan Allah, kita dapat melihat perpisahan ini dengan perspektif iman. Kesedihan yang kita alami di dunia ini akan digantikan dengan sukacita yang kekal ketika kita bersatu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga yang perlu kita ingat saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah penghiburan terbesar yang dapat kita pegang dalam janji firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 ini adalah bahwa kita akan bertemu kembali bersama orang yang kita kasihi dalam kekekalan. Pengharapan terbesar yang kita pegang dapat kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, di mana Rasul Paulus menegaskan bahwa pada saat Yesus Kristus datang kembali, orang-orang percaya yang telah meninggal akan dibangkitkan dan kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Janji ini memberikan pengharapan yang luar biasa bahwa perpisahan di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, ini adalah awal dari kehidupan kekal yang penuh sukacita. Kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi dalam kekekalan, di mana tidak ada lagi air mata, kesedihan, atau penderitaan. Pengharapan ini menjadi sumber kekuatan dan penghiburan, mengingatkan kita bahwa hidup tidak berakhir di dunia ini, tetapi berlanjut dalam keabadian bersama Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembangkan ilustrasi perjalanan kereta kita tadi. Bayangkan seorang anak kecil yang takut berpisah dengan orang tuanya di stasiun kereta. Namun sang ayah akan berkata kepada anaknya, "Jangan khawatir nak, aku akan ada di sana menunggumu di tujuan." Dengan kata-kata itu, sang anak merasa tenang. Seperti sang ayah dari ilustrasi ini, Tuhan telah menjanjikan bahwa Ia akan menyambut kita di tujuan akhir, di mana setiap langkah perjalanan hidup kita, baik penuh sukacita maupun duka cita, berada dalam genggaman tangannya. Bagaimana kita hidup dalam pengharapan ini? Salah satu caranya adalah dengan terus mengingat janji Tuhan melalui doa dan perenungan firman. Sama seperti seorang pelancong yang selalu membawa peta untuk memastikan arah perjalanannya, kita memerlukan firman Tuhan sebagai panduan. Ketika kita menghadapi duka cita, jangan ragu untuk bersandar dan berfokus pada iman. Gereja, teman seiman, dan keluarga adalah sarana Tuhan untuk menguatkan kita dalam suasana duka cita yang kita alami. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita jangan terus berada dalam fase denial. Meskipun kehilangan terasa berat, pengharapan dalam Kristus memberi kita kekuatan untuk melangkah maju. Ingatlah bahwa kematian adalah perpisahan sementara. Suatu hari nanti kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi di tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, di mana tidak ada lagi air mata, penderitaan, atau kehilangan. Dengan pengharapan ini, mari kita menjalani hidup dengan penuh iman. Percaya bahwa Tuhan yang membangkitkan Yesus dari kematian akan membangkitkan kita juga, atau juga membangkitkan orang-orang yang kita kasihi. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita, terutama saat kita mengalami fase-fase di mana kita mengalami kehilangan seseorang yang akan kita kasihi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang hancur, tetapi juga dengan pengharapan yang Engkau berikan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan kekal bersama-Mu. Kiranya penghiburan-Mu melingkupi keluarga dan orang-orang yang berduka, serta memberikan mereka kekuatan untuk melangkah maju dengan iman. Tolong kami untuk terus mengingat janji-Mu, bahwa kami akan bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi dalam kekekalan. Bapa, sertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, dan jadikan kami alat kasih-Mu untuk membawa penghiburan kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.